kampus mengajar dari setiap pelaksanaannya itu di Uniska alhamdulillah selalu mengalami peningkatan. Dari mulai kampus mengajar yang pertama sampai dengan kampus mengajar yang keempat. Alhamdulillah animo mahasiswa dan animo dosen itu sangat baik sekali terkait dengan pelaksanaan kegiatan kampus mengajar ini meskipun bukan berasal dari Fakultas Kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk kampus mengajar yang kelima ini sebenarnya kemarin itu saya sudah mendapatkan teguran dari Kemendikbud Jakarta terkait dengan mahasiswa Uniska yang mengikuti seleksi untuk kampus mengajar yang kelima. Jadi kemarin disampaikan bahwa untuk kampus mengajar yang kelima itu baru 2 mahasiswa saja yang mendaftar di kampus mengajar. Nah, berdasarkan itu akhirnya mungkin informasi dari kampus mengajar ini belum tersampaikan, akhirnya saya mengadakan izin kepada Pak Pri untuk menyelenggarakan lagi sosialisasi kampus mengajar yang kelima ini. Baiklah, kampus mengajar yang kelima ini akan banyak sekali manfaatnya dari program ini, baik itu bagi mahasiswa, bagi sekolah maupun bagi perguruan tinggi dan dosen ini. Paling tidak untuk bagi mahasiswa itu ternyata mahasiswa sebagai agent of change, artinya agen perubahan khususnya pada pendidikan di Indonesia, sekaligus mahasiswa nanti bisa mengasah hard skill dan soft skill-nya. Karena ternyata dari beberapa informasi dari para peserta kampus mengajar itu banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika pelaksanaan kampus mengajar ini. Dan yang jelas nanti untuk bagi mahasiswa adalah akan mendapatkan rekognisi hingga mencapai 20 SKS, sekaligus juga mendapatkan bantuan biaya hidup maupun bantuan kuliah. Ini khususnya bagi untuk mahasiswa. Saya lanjut ya, untuk yang bagi sekolah dan perguruan tinggi saya skip ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini merupakan capaian pembelajaran untuk kampus mengajar yang kelima ini. Yang pertama itu adalah akan memiliki rasa empati dan kepekaan terhadap permasalahan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi dengan harapan nanti mahasiswa ketika mengikuti program ini, tergabung dengan program ini akan menambah memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian memiliki kemampuan membuat berbagai solusi dalam penyelesaian masalah, kemudian memiliki kreativitas dan inovasi dalam berkolaborasi dengan guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang jelas nanti ketika kampus mengajar dilaksanakan, pelaksanaannya akan berada di sekolah, baik itu sekolah SD maupun di SMP. Kemudian untuk memiliki kemampuan merancang, menyusun, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan ini banyak sekali terjadi. Kemarin informasi dari beberapa DPL ternyata dengan adanya kampus mengajar ini memberikan kontribusi terkait dengan bagaimana menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang kelima adalah memiliki keterampilan berpikir kritis dalam berkolaborasi lintas bidang ilmu. Karena yang jelas nanti akan banyak mahasiswa dari berbagai fakultas, tidak hanya kependidikan, yang terjun pada pelaksanaan kampus mengajar ini. Kemudian yang keenam sudah memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dalam berbagai forum dan media. Kemudian 7, memiliki kemampuan menerima dan menyampaikan informasi. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan dalam kerjasama tim. Kemudian ke-9, memiliki pertahanan diri yang baik dalam berbagai situasi. Ke-10, memiliki kinerja bermutu dan terukur. Kemudian selanjutnya memiliki kemampuan pengambilan keputusan secara tepat dalam konteks di berbagai bidang keahlian. Dan yang terakhir adalah memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat. Ini merupakan capaian pembelajaran program kampus mengajar. Lanjut. Nah, untuk gambarannya, dari tahun ke tahun tadi saya sampaikan bahwa peserta yang ingin terlibat, ingin bergabung dengan kampus mengajar ini semakin banyak. Dan untuk angkatan yang kelima ini, untuk tahun 2023 pelaksanaan besok itu,
itu terbuka bagi 1.800 dosen pembimbing lapangan dan 18.000 mahasiswa baik itu sarjana maupun vokasi. Artinya nanti bisa 1 dibanding dengan 10. Dan yang berbeda nanti adalah salah satunya nanti DPL ini nanti akan menjadi DPL di 2 tempat atau di 2 sekolah. Jadi kalau biasanya 1 sekolah, tapi ternyata untuk angkatan yang kelima nanti itu bisa menjadi DPL di 2 sekolahan. Kemudian untuk masa pendaftaran yang semula itu kemarin diagendakan tanggal 1 sampai dengan 13 November tahun 2022, itu ternyata kemarin informasi ada perpanjangan lagi. Jadi akan diperpanjang lagi sampai nanti tanggal 20 November tahun 2022. Monggo. Silakan bagi mahasiswa yang ingin bergabung, karena banyak sekali keuntungan dan ilmu di sana, silakan bergabung. Tuh, karena tanggal 20 masih kurang lebih ada sekitar 4 hari lagi ke depan. Oke, ini merupakan rekapitulasinya. Jadi dari kampus mengajar yang perintis, itu kebetulan Uniska belum tergabung di sini, tapi ketika kampus mengajar 1 sampai dengan 4, alhamdulillah Uniska selalu terlibat di sana. Dan Mbak Carisma itu termasuk alumni kampus mengajar keempat ya Mbak Car ya. Ketiga ya Mbak Car. Kalau keempat ini masih proses belum selesai. Ya, sorry. Ya. Jadi kampus mengajar yang pertama itu Uniska ada 4 mahasiswa. Kampus mengajar yang kedua itu sedikit berbeda karena hanya 2 mahasiswa saja dari hukum semua ini. Kemudian kampus mengajar ketiga itu ada kurang lebih 16 mahasiswa. Kemudian kampus mengajar yang keempat itu ada sekitar 18, tapi yang lanjut sekitar 11 mahasiswa. Ini. Dan kemudian kampus mengajar 5 ini masih kita buka kesempatan bagi Mas Mbak semua yang ingin bergabung. Nah ini kalau kita melihat dari kampus mengajar itu berhasil meneruskan lebih dari 70.000 mahasiswa selama ini, jadi sudah mencapai 70.000. Kalau kita ingin menambah silakan nanti Bapak Ibu mungkin bisa bergabung sebagai DPL dan Mas Mbak bisa bergabung sebagai mahasiswa peserta untuk kampus mengajar yang kelima. Kemudian ini ternyata dampak pelaksanaan program bagi peningkatan dari program kampus mengajar ini ternyata memberikan peningkatan terhadap literasi dan numerasi di sekolah khususnya. Jadi sebelum ada kampus mengajar dan setelah ada kampus mengajar, ternyata untuk literasi dan numerasinya itu alhamdulillah mengalami peningkatan. Ini didukung dengan survei yang dilakukan oleh Kemenristek Pusat terkait dengan pelaksanaan kampus mengajar yang dilakukan survei ini pada para alumni kampus mengajar yang ketiga kemarin. Ini untuk lini masanya mungkin akan berbeda karena di sini jelas bahwa pendaftaran itu dibuka pada tanggal 1 sekarang sampai dengan tanggal 20 November. Ini jadi kita masih ada 4 hari lagi. Silakan untuk bergabung untuk pelaksanaan seleksi di kampus mengajar yang kelima ini. Ini untuk proses seleksi. Jadi syaratnya apa? Bagi mahasiswa yang ingin ikut bergabung dalam kampus mengajar, itu yang pertama adalah mahasiswa itu harus aktif, baik itu secara akademik, aktif secara akademik ya, baik itu di sarjana maupun di vokasi. Kemudian yang kedua, berasal dari program studi yang terakreditasi. Alhamdulillah Uniska sudah masuk program studi yang terakreditasi dan di bawah naungan Kemendikbudristek. Kemudian yang ketiga, berada di paling bawah semester 4 pada saat pelaksanaan program. Jadi kalau sekarang mahasiswa ada di semester 3 itu masih bisa daftar karena nanti pada waktu pelaksanaannya itu akan dilaksanakan pada semester depan. Artinya yang sekarang semester 3 berarti untuk semester depan sudah masuk pada semester 4 dan ini sudah bisa ikut dalam seleksi kampus mengajar yang kelima. Kemudian syarat juga adalah memiliki IPK minimal, indeks prestasi kumulatif minimal sebesar 3,00. Jadi kalau pada waktu saya mendengarkan sosialisasi dari pusat, artinya kalau tidak mencapai 3,00 itu disarankan untuk memperbaiki IP dulu. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah mengunggah surat fakta integritas, ini nanti bisa di-download
dari laman MBKM, kemudian yang keenam memperoleh surat rekomendasi. Dari mana? Dari fakultas yang bisa ditandai oleh minimal oleh wakil dekan. Jadi kalau dari Kaprodi itu, mohon maaf itu belum bisa, tapi paling tidak minimal dari wakil dekan atau dekan atau wakil rektor ataupun dari rektor. Kemudian yang selanjutnya adalah syaratnya berikutnya adalah mengunggah transkrip nilai IPK. Kemudian mengunggah surat izin orang tua, kemudian mengunggah pula surat keterangan sehat. Kemudian apabila memiliki sertifikat prestasi itu bisa dilampirkan, paling tidak sebagai tambahan untuk penilaian meskipun ini tidak merupakan syarat yang mutlak. Kemudian yang saya adalah belum pernah ditetapkan sebagai peserta program kampus mengajar angkatan sebelumnya. Jadi kayak Mbak Car, kayak Mas Ari Tongtong, Mas Ari yang itu enggak bisa daftar lagi karena sudah terrecord sebagai salah satu peserta yang pernah bergabung pada kampus mengajar sebelumnya. Dan yang terakhir adalah bersedia mengikuti program hingga selesai. Nah, ini yang penting. Nah, untuk dosen persyaratannya apa? Untuk dosen ketika mendaftar sebagai dosen pembimbing lapangan DPL, maka yang pertama dosen aktif baik akademik maupun vokasi, kemudian berasal dari program studi akreditasi hampir sama dengan tadi persyaratan mahasiswa, kemudian mengunggah surat fakta integritas dan ini bisa didownload dari laman MBKM, kemudian memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi minimal ditandatangani oleh wakil dekan, kemudian mengunggah dokumen pengalaman pengabdian masyarakat atau pembimbingan mahasiswa dengan keterangan ini jika ada, kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Kemudian saya tidak sedang mengikuti program kampus merdeka lain yang pada saat mendaftar di kegiatan ini. Kemudian selanjutnya adalah bersedia menjalankan peran sebagai DPL dengan baik dan bertanggung jawab. Ini untuk persyaratan sebagai DPL. Nah, Bapak Ibu Mas Mbak semuanya, ini dari pusat ini disertakan sebuah kode ini bisa di-scan, bisa nanti akan di situ akan bisa didapatkan di-download terkait dengan syarat pendaftaran kampus mengajar. Jadi nanti kalau misalkan ini bisa di-scan silakan sekarang, kalaupun tidak nanti akan saya share PPT ini sehingga nanti saudara bisa melakukannya ketika sosialisasi selesai dilakukan. Nah, ini kemudian untuk mekanisme seleksinya, ini untuk mahasiswa. Jadi yang pertama adalah melakukan seleksi administratif ya, sama seperti kampus mengajar sebelum-sebelumnya, yaitu program studi akreditasi sampai dengan IPK minimal itu merupakan syarat administrasi. Kalau sudah nanti lolos, berarti akan melakukan seleksi verifikasi berkas dokumen, yaitu berupa fakta integritas, rekomendasi, surat izin orang tua, keterangan sehat, dan transkrip indeks prestasi kumulatif. Nah, kalau sudah lolos, berarti nanti akan melalui tes literasi, tes pakai value clarification test, dan tes survei kebinekaan. Dan nanti ketika ini sudah lolos, berarti mahasiswa nanti akan memilih sekolah sasaran. Ini merupakan mekanisme seleksinya. Kemudian berikutnya ini untuk seleksi untuk DPL, jadi hampir sama, lebih simpel. Jadi seleksinya adalah seleksi administratif berupa program studi akreditasi, aktif mengajar, kemudian ada fakta integritas dan rekomendasi PT, kemudian melalui tes yang namanya value clarification test. Dan ini dilakukan secara daring. Kemudian ketika lolos, maka peserta akan dipetakan sesuai dengan jumlah mahasiswa di sekolah sasaran. Ini untuk mekanisme pemetaannya. Jadi mahasiswa dinyatakan lulus, kemudian akan melakukan konfirmasi, apabila dinyatakan lulus akan melakukan konfirmasi menerima program di halaman MBKM tadi. Kemudian mahasiswa diarahkan pada platform pemetaan sekolah penempatan. Kemudian
mahasiswa akan harus login melalui akun MBKM dengan yang sama pada waktu mendaftar. Kemudian mahasiswa diharapkan memasukkan data domisili dan preferensi sekolah. Nah, pada waktu itu mahasiswa diberikan 5 pilihan sekolah. Kemudian mahasiswa memilih di 2 sekolah yang menjadi prioritasnya. Setelah itu, tim program kampus mengajar akan melakukan pengecekan dan penyesuaian data. Begitu selesai dilakukan pengecekan dan penyesuaian data, maka tim program akan mengumumkan penempatannya secara final berdasarkan hasil yang sudah diisikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Oke, ini untuk kampus mengajar menyasar sekolah yang paling membutuhkan. Jadi dari SD maupun SMP sesuai dengan hasil asesmen nasional dan data Dapodik, ini adalah sekolah yang benar-benar membutuhkan terkait dengan kehadiran kampus mengajar ini. Oke, ini perannya. Dari peran dan tugas mahasiswa yang jelas nanti melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar, membantu guru dan pelaksanaan pembelajaran, kemudian membantu sekolah melaksanakan adopsi teknologi, kemudian mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi, manajerial sekolah dan yang berkaitan dengan program. Kemudian kelima adalah sosialisasi produk pembelajaran Kemenristek Dikti. Ini. Lanjut. Ini untuk peran dosen pembimbing. Jadi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dengan mendampingi mahasiswa ketika melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah, kemudian berkoordinasi dengan tim program dalam melakukan pembimbingan selama kegiatan kampus mengajar, kemudian membimbing dan memberikan umpan balik dan memberikan persetujuan untuk laporan awal bagi mahasiswa melalui laman MBKM sampai dengan membuat laporan kegiatan pembimbingan selama program kampus mengajar. Oke, ini untuk pelaksanaannya. Saya lewati aja ya. Dan yang jelas ini ketika sudah lolos MBKM, ketika sudah lolos kampus mengajar, kemudian ternyata ada pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, DPL maupun koordinator perguruan tinggi, maka akan mendapatkan beberapa sanksi yang bisa berupa yang pertama teguran, yang kedua adalah penundaan pembayaran biaya hidup, kemudian biaya bantuan kuliah dan honor. Jadi memang untuk peserta kampus mengajar itu akan mendapatkan bantuan biaya hidup setiap bulannya ditambah dengan bantuan biaya kuliah. Kemudian selanjutnya adalah pemberhentian sebagai peserta program, kemudian sebagai DPL maupun sebagai koordinator perguruan tinggi. Dan yang keempat adalah pemblokiran untuk mengikuti program kampus mengajar periode berikutnya. Dan yang kelima adalah diwajibkan untuk pengembalian dana. Ini merupakan sanksi apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh DPL, ataupun oleh koordinator perguruan tinggi. Oke, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Mbak semuanya, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi ini. Harapan saya adalah semakin bertambah untuk mengikuti program kampus mengajar yang kelima ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas penjelasannya, sangat jelas ya teman-teman dan juga Bapak Ibu. Jadi baiklah, selanjutnya adalah sharing session yang akan disampaikan oleh Ahmad Ari Setiawan dari Fakultas Teknik Komputer. Halo, Pak Ahmad Ari, apakah ada di room? Oh, baik. Monggo silahkan waktu dan tempat. Saya ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Karisma telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Ini pengalaman saya. Sebelumnya saya ingin perkenalan dulu sebelum melanjutkan menceritakan pengalaman saya tentang kampus mengajar angkatan 4 ini. Mohon izin untuk perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ari Setiawan dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer.
masih semester 7. Kebetulan saya juga terdaftar di kampus mengajar ini di angkatan 4 yang ditempatkan di SDN 2 Malangsari, Kecamatan Panjamanom, Kabupaten Nganjuk. Dulu saya mendapatkan informasi tentang kampus mengajar ini dari Bapak Ido Kusmoutomo, Eskom Mkom selaku Kaprodi Fakultas Teknik Komputer di Universitas Islam Negeri. Saya sangat berterima kasih kepada beliau atas informasinya yang diberikan kepada saya dulu. Sebelum mendaftar di kampus mengajar, saya masih ingin tahu kayak apa kegiatan kampus mengajar itu. Makanya saya searching di Google, baca-baca di Google tentang kampus mengajar itu kayak gimana. Dan akhirnya saya menemukan akun Instagramnya kampus mengajar itu. Ternyata di sana kegiatan-kegiatannya itu sangat banyak dan cukup akurat untuk dibaca. Setelah sekian kali saya membaca, menyeskrol ke bawah, saya tertarik dengan kampus mengajar ini. Akhirnya, saya ingin mendaftarkan diri ke kampus mengajar ini. Setelah saya daftar di kampus mengajar, ternyata saya diterima. Pengalaman yang saya dapatkan di sekolah SDN 2 Malangsari itu terdapat ada beberapa banyak, di antaranya yaitu 1, menambah pengalaman di bidang belajar. Di bidang belajar kita mengerti bagaimana cara kita mengajarkan materi terhadap ke murid-murid di kelas, kemudian mempelajari materi, itu menambah wawasan kita agar kita bisa belajar lagi. Yang kedua, menambah wawasan baru tentang bagaimana cara menghadapi murid bandel, susah diajari, dan melatih kesabaran. Itu yang diajarkan di sekolah SDN 2 Malangsari yang diajarkan oleh guru di sana secara langsung, dibina secara langsung. Yang nomor 3, menambah pengalaman kerja tim. Kebetulan tim saya di sana ada 3 mahasiswa, terdiri dari 2 cewek, 1 cowok, itu saya, dan 2 cewek itu berasal dari Unmer sama Unisma. Dalam kegiatan tim ini diharuskan untuk membentuk tim. Soalnya kita harus merancang sebuah program untuk diterapkan di sekolah SDN 2 Malangsari itu dengan temakan ada 4, 1 literasi, 2 numerasi, 3 adaptasi, teknologi, dan yang nomor keempat adalah administrasi, membantu administrasi itu. Setelah merancang semua kegiatan itu tercapai, baru kita menentukan di bulan apa kita mengimplementasikan literasi sama numerasi, di bulan apa kita menentukan adaptasi teknologi, di bulan apa kita membantu administrasi sekolah, dan dari situlah saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di dalam tim. Kemudian selain saya mendapatkan pengalaman yang saya jelaskan tadi, saya juga mendapatkan keuntungan dari mengikuti kampus mengajar angkatan 4 ini. Di antaranya mendapatkan uang saku 1.200 itu per bulan. Yang kedua, dikonversi SKS 20. Dan yang ketiga, mendapatkan biaya UKT. Dari biaya UKT ini bisa dibuat membayar untuk semester depan. Baik, itu saja saya cukup pengalaman yang saya dapatkan dari kampus mengajar. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memotivasi mahasiswa atau mahasiswi untuk mendaftar kampus mengajar angkatan berikutnya. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Karisma. Baik, terima kasih Kak Ahmad Ari. Wah, sangat banyak ya ternyata pengalaman yang bisa
digali lagi dengan mengikuti program Kampus Mengajar. Semoga hal itu bisa bermanfaat buat Kak Ahmad Ari, buat masyarakat juga. Baik, selanjutnya adalah sharing session bersama DPL Kampus Mengajar 4 dengan Bapak Muhammad Saiful Muhyiddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Kasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heru Mustafa selaku koordinator KM dari PT. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang meluangkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi pada sore atau malam hari ini. Yang saya hormati pula para mahasiswa dari berbagai macam fakultas dan juga dari berbagai lintas semester yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini. Nah, kebetulan kalau untuk pembukanya saya ngikut dari Pak Heru dan juga Mbak Herina saja ya. Jadi langsung kita sifatnya adalah sharing session. Kebetulan pada Kampus Mengajar ini saya ditunjuk sebagai DPL di KM4. Jadi kebetulan di sini yang sebenarnya sudah menjadi DPL tidak hanya saya. Di sini saya lihat ada Pak Irwan Sulistianto. Mungkin Pak Irwan Sulistianto bisa menyapa teman-teman mahasiswa yang hadir pada sosialisasi kali ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok wajahnya tidak kelihatan Pak Irwan? Ya, Pak Irwan. Pak Irwan juga kebetulan pada KM4 ini juga sebagai DPL yang ditempatkan di daerah mana Pak? Paku, Pak. Paku. Nah, kebetulan di tempat Paku. Nah, kalau saya sendiri kebetulan saya ditempatkan di daerah Kuncu. Jadi saya alhamdulillah dapat di daerah Kuncu di SMP Air Langga Kuncu. Jadi kalau cerita sekilas terkait dengan DPL, waktu itu saya memang mengajukan diri menjadi DPL di KM4. Terus kemudian alhamdulillah saya diterima menjadi DPL. Di sini juga ada Pak Irwan juga alhamdulillah juga keterima. Nah, memang penempatannya itu sesuai dengan domisili yang kita mungkin skemanya sedikit berbeda dengan KM4 ya. Jadi kalau KM5 tadi saya lihat mahasiswa itu punya beberapa pilihan sekolah yang nanti akan atau inginkan oleh mahasiswa. Tapi kalau di KM4 kemarin itu kita ditempatkan di daerah yang dalam tanda kutip memang kita penempatannya di mana. Contoh kita memilih di Kediri. Nah, ya kita diletakkan atau ditempatkan di sekitaran Kediri. Jadi kita tidak bisa memilih contoh di Kecamatan Kepung ataupun di Kecamatan Kuncu atau di Kecamatan Pagu dan seterusnya. Tetapi ini tadi saya melihat ada hal yang baru, mahasiswa dikasih beberapa pilihan, bahkan 2 atau 3. 5 untuk untuk 2 yang diprioritaskan. 2 yang diutamakan Pak ya tadi ya. Iya, betul. Nah, 2 yang diutamakan. Jadi itu menurut saya adalah hal yang sangat bagus sekali. Jadi mahasiswa itu sudah mempunyai tujuan atau tempat, wah saya nanti pengennya di Suaranya hilang Pak Gidin. Ya. Sinyal hujan paling. Hujan merata Pak Erwin. Iya, rata-rata hujan memang. Rata-rata air. Iya. Pak Kidin, halo Pak Kidin. Rong bayar wifi paling wonge. Waduh iki.
Waduh, kacau, suaranya hilang. Iya, Pak. Hilang Pak Giden, iya suaranya. Halo, halo. Ya, mohon maaf. Oh ya, siap Pak Putus-putus. Giden, siap. Ya, Bisa, Pak. lanjut. Kebetulan sudah tanggal 16. Oke, jadi itu sekilas terkait dengan bukan manfaat ya, kemudahan di KM 5 ini. Jadi mahasiswa salah satunya mudahnya itu sudah punya pilihan-pilihan pengen di sekolah A, B, atau C. Gitu. Jadi kayaknya enak sekali ya. Halo, putus-putus lagi. Jadi halo. Halo ya. Kalau di KM 3 itu kan kita atau mahasiswa harus siap ditempatkan di manapun. Tetapi kalau KM 4 itu memilih contoh di Kediri, berarti kan di sekitaran Kediri yang dia harus siap ditempatkan. Tetapi ini tadi kemudahannya kalau di KM 5 mahasiswa sudah atau bisa memilih prioritas sekolahan yang memang dia inginkan. Jadi kayaknya enak sekali. Terus kemudian terkait dengan DPL, memang DPL di situ tadi yang pertama adalah penyerahan ke dinas kan gitu. Jadi dulu itu kami di KM 4 kebetulan kami kabupaten, kami ke dinas kabupaten. Dari dinas kabupaten itu nanti kita sudah menerima sekolah yang atau sekolah penempatan. Akhirnya kita ketemu dengan pihak sekolah, kepala sekolah atau perwakilan. Nah, di situ nanti baru kita terjun ke sekolah. Nah, di sekolah itu langsung sekaligus dengan mahasiswa bimbingannya. Nah, mahasiswa bimbingan ini tidak dari satu kampus saja, seperti siapa yang dari teknik tadi, itu kan timnya 3 mahasiswa, Uniska, Unisma, dan dari Jember. Nah, itu ternyata timnya tidak hanya 3, bisa jadi ada 6 mahasiswa dan dari berbagai macam universitas. Nah, kita ke sekolah dengan mahasiswa bimbingan kita, memperkenalkan mahasiswa kita kepada pihak sekolah, bahasanya adalah penyerahan mahasiswa KM ke pihak sekolah. Dan sekaligus menjelaskan KM itu seperti apa kepada pihak sekolah. Karena tidak semua sekolah itu juga memahami KM itu seperti apa. Karena sekolah menganggapnya KM itu ya seperti KKN ataupun PPL. Kalau di FKIP istilahnya adalah PPL. Mayoritas seperti itu sekolah. Nah, tugasnya DPL itu adalah menjelaskan bahwa program KM itu dan tujuan-tujuan dari KM itu seperti apa. Setelah semuanya sudah beres, nah mahasiswa terjun di sekolah tersebut kurang lebihnya 1 semester. Di bulan pertama atau 2 minggu pertama, mahasiswa akan melakukan observasi ke pihak sekolah. Nah, setelah melakukan observasi, ada yang disebut dengan sebutan FKKS. FKKS itu apa? FKKS adalah Forum Komunikasi Koordinasi Sekolah. Nah, di situ mahasiswa atau setelah observasi, mahasiswa merepresentasikan program-program kerja ke sekolah dan juga ke DPL. Jadi selama 2 minggu atau 3 minggu itu sebenarnya mahasiswa melakukan observasi ke sekolah,
melihat kekurangan, kelebihan, dan juga bahkan rencana program ke depannya seperti apa. Nah, nanti akan disajikan pas waktu FKKS itu. Nah, terus setelah FKKS baru melaksanakan program-program tersebut. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mas siapa tadi ya, saya lupa namanya. Itu tadi. Nah, terus program mahasiswa itu yang jelas ada 4 poin yang memang mereka menjadi pokok yang mereka programkan. Yang pertama literasi, numerasi, pengenalan teknologi, dan juga administrasi. Tapi apakah keempat-empatnya itu harus semuanya dipenuhi? Ya tidak juga. Karena ada beberapa sekolah yang contoh administrasinya itu mereka benar-benar nggak mau menginformasikan kepada mahasiswa. Nah, salah satunya administrasinya bisa saja hanya terkait dengan membantu ke bagian perpustakaannya. Kan administrasi yang sifatnya general atau umum. Nah, itu. Jadi tidak semuanya harus terpenuhi. Terus kemudian berbeda dengan mahasiswa, kalau mahasiswa itu kan setiap harinya harus membuat laporan. Setiap hari mahasiswa harus membuat laporan yang disebut dengan sebutan laporan harian yang di-up di akunnya masing-masing mahasiswa. Ketika sudah keterima ya tentunya. Terus kemudian laporan harian, ada juga laporan mingguan. Jadi mahasiswa itu ada 2 laporan. Laporan harian dan juga laporan mingguan. Setiap minggunya mereka atau mahasiswa juga harus membuat laporan tersebut. Nah, berbeda dengan DPL. Kalau DPL itu harus membuat laporan mingguan. Jadi mahasiswa membuat laporan harian yang di-approve oleh DPL-nya, kalau memang sudah di ACC, kalau ada revisi ya harus direvisi. Gitu, diinformasikan ke mahasiswa bahwa ini ada revisi di laporan harian di tanggal sekian, hari apa dan bulan berapa, tahun berapa. Di situ diinformasikan ke mahasiswa. Tidak semuanya langsung di ACC, tidak. Jadi tetap harus ada yang namanya cek dan rechecknya. Nah, kalau dosen itu harus, atau DPL ya, itu membuat laporan mingguan. Harus membuat laporan mingguan. Itu di DPL. Nah, tidak hanya laporan mingguan, tetapi nanti ada yang disebut dengan sebutan penilaian. Jadi penilaiannya itu ada 2 dari DPL, di tengah, penilaian tengah dan juga penilaian akhir. Ini nanti kita akan menilai mahasiswa kita itu kalau tidak salah di terakhir itu di bulan Desember. Tanggal 12 bulan 12 2022. Nah, itu sharing atau terkait dengan DPL. Nah, mungkin Pak Irwan bisa menambahkan, kebetulan Pak Irwan juga salah satu DPL yang saat ini di KM4. Monggo Pak Irwan kalau ingin menambahkan mungkin sebagai sharing session saja. Monggo Pak Irwan. Saya silahkan jika ingin ada yang perlu ditambahkan. Kayaknya nggak ada ini. Bisa dilanjut mungkin ke tanya jawab lah. Monggo. Atau saya kembalikan lagi ke Mbak Harisma. Baik Pak Giring, terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan sebagai DPL dan juga mahasiswa nih yang penasaran karena informasinya sudah dijelaskan oleh Pak Heru tadi, Kak Ahmad Ari dan juga
Mr. Gidin. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu dosen, mohon maaf jika ingin bertanya silahkan turn your microphone on atau bisa ketik di chat box, nanti akan saya bacakan. Mungkin 2 pertanyaan dulu. Monggo jika mau bertanya silahkan. Mohon maaf, Mbak. Gimana? Apa Sebenarnya ada yang perlu dipertanyakan? Monggo silakan. saya kan dari hukum, maaf tadi kan nggak ikut dari awal kan. Nah ini saya mau Mohon tanya, maaf putus-putus. Ya, ya. apakah mahasiswa Fakultas Hukum bisa mengikuti program kampus mengajar? Terima Oke, kasih. baik. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Heru selaku koordinator kampus mengajar. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Charisma. Ya, dari hukum tadi namanya siapa, Mbak? Saya Sinta Kurnia Dewi. Iya, Mbak Sinta. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kampus mengajar itu merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di samping ada 7 yang lain. Jadi, untuk kampus mengajar ini terbuka bagi siapa saja, artinya entah itu dari program sarjana maupun dari vokasi. Jadi D2, D3, D4 seperti itu. Yang jelas, untuk program sarjana ini terbuka dari semua fakultas, meskipun mahasiswa tersebut bukan berasal dari kependidikan. Jadi kalau Mbak Sinta dari Fakultas Hukum, atau dari teknik seperti Mas Ari, atau dari pertanian, itu dipersilahkan untuk mengikuti, meskipun tetap akan ada seleksi di awalnya. Begitu Mbak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Pak? Oke, sudah menjawab ya. Jadi tenang aja ya Mbak, karena program Kampus Merdeka ini kan memang ditujukan untuk semua jurusan, bahkan ada vokasi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang selain dari pendidikan bisa banget join dan menambah wawasan seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Baik, ini ada chat yang masuk sebentar ya, saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dewi Permatasari, kelas 5A1 Ilmu Hukum. Izin bertanya, saya dulu pernah ikut kampus mengajar KMMI, kalau tidak salah, angkatan 3 Kak. Sertifikatnya belum saya rekonversi ke mata kuliah saya sebelumnya. Apakah masih bisa dipakai atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Jadi bagaimana ini, Pak? Mungkin terima kasih Mbak Afra. Tadi Mbak Risma Dewi Permatasari ya. Ini kod KM berapa Mbak ya? Gimana Pak? Mbak Risma yang bertanya, Mbak Risma ini ikut kampus mengajar yang ketiga, berarti angkatannya Mbak Charisma dong? Maaf Pak, sedikit keganggu soalnya kendala sinyal. Oh gitu. Itu gimana? Angkatan ketiga, waktu itu yang di Universitas Kuningan, Jawa Barat Pak. Di Universitas Kuningan, Jawa Barat? Yang ikut yang paralegal 4.0. Oh, itu bukan, maaf Mbak, itu bukan yang untuk kampus mengajar Mbak. Iya, itu mungkin dari program MBKM, tapi yang jalur yang lain. Jadi ini berbeda dengan jalur kalau yang universitas yang di Kuningan itu. Jadi kalau kampus mengajar itu nanti lebih penempatannya pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Gitu, Mbak Risma. Terkait dengan konversi nilai, coba nanti ya dikonsultasikan pada kaprodinya ya. Terkait dengan konversi setelah mengikuti kegiatan di Universitas Kuningan tersebut. Begitu ya Mbak ya, Mbak Riz. Baik Pak, terima kasih. Berarti saya masih bisa
ikut kampus mengajar? Bisa, masih bisa. Silahkan, masih terbuka. Iya. Baik, Kak. Terima Iya, kasih. sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima Karisma. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini ada pertanyaan lagi, Pak. Mungkin bisa dijawab. Saya Miranto dari FKIP semester 3. Izin bertanya, bentuk pelanggaran seperti apa yang menyebabkan insentifnya ditunda atau harus bayar denda? Jadi mungkin Mr. Kidin bisa menjelaskan Nah, ini Pak selaku Gidin, ini Pak DPL. Gidin. Monggo, Pak. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Kalau terkait dengan denda berarti ke saya ini. Mohon maaf, Pak Kidin, suaranya terlalu kecil. Terlalu kecil, ya. Sudah bisa didengar, Mbak? Halo? Masih bisa Masih didengar, kecil. Pak, tapi masih kecil gitu. Oh, gitu. Teknis. Oke, yang penting bisa didengar aja lah. Siap, iya. Jadi gini, Pak Miranto, terkait dengan bentuk pelanggaran seperti apa yang menyebabkan insentifnya ditunda atau harus bayar denda. Kembali lagi, mahasiswa itu satu harus membuat laporan harian. Jadi setiap hari dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu, mahasiswa itu membuat laporan yang disebut dengan sebutan laporan harian. Nah, untuk laporan hariannya seperti apa, itu sudah ada formatnya. Jadi ada semacam 3 pertanyaan yang dimunculkan di laporan harian tersebut. Mahasiswa mendeskripsikan setiap jawaban yang terkait dengan pertanyaan di laporan harian tersebut. Gitu. Nah, itu di laporan harian. Nah, mahasiswa itu bisa nggak mengisinya mulai dari hari Senin, contoh hari Senin nggak ngisi, hari Selasa belum ngisi, bahkan sampai hari Sabtu, baru hari Sabtunya itu disebut dengan sebutan rapor. Ada yang seperti itu, ada. Tapi ada yang setiap hari ngisi, karena memang kembali lagi, mahasiswa harus membuat laporan harian. Nah, selain laporan harian, ada laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini setiap seminggu sekali teman-teman yang mahasiswa itu harus membuat laporan harian. Ada formatnya, ada. Jadi semuanya sudah ada format. Pertanyaannya juga Mohon sudah maaf, ada. Pak Kidin, suaranya terputus. Putus-putus. Oh iya. Ya, di tempat saya lancar jaya. Oh iya. Iya. Oke. Kembali lagi ya di laporan mingguan. Jadi mahasiswa itu yang mengikuti KM harus membuat laporan mingguan. Itu ada formatnya, ada. Jadi ada formatnya, tinggal mahasiswa mengisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Itu. Nah, bedanya adalah tetap tidak ada yang namanya plagiasi ya. Jadi meskipun di situ modelnya tim, tetap plagiasinya tidak ada. Karena kembali lagi pertanyaannya itu tidak menyangkut tim, tapi menyangkut personal. Contoh nomor 1 ya, di laporan mingguan itu. Nomor 1 adalah bagaimana perasaan Anda di program KM minggu ini contohnya. Nah, di situ teman-teman kan pasti menjabarkan perasaan secara personal yang dialami oleh peserta. Di situ ada nomor 1 sampai nomor 5 ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman nomor 1 contohnya sangat bahagia kan gitu, dan seterusnya. Pak Karisma tersenyum-senyum sekali karena memang dulu juga seperti itu ngisinya. Jadi dosen nanti atau DPL akan mencermati ini munculnya plagiasi atau tidak. Karena setiap mahasiswa yang melakukan KM itu pasti perasaannya berbeda-beda. Gitu. Ada yang merasa bahagia, ada yang merasa sangat bahagia, ada yang sedih, itu mahasiswa masing-masing. Itu setiap minggunya harus buat laporan. Nah, kalau seandainya tidak membuat laporan bagaimana? Kembali lagi, akhirnya berimbas kepada termin. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Mas Ari, ada biaya hidup, dan juga UKT, bantuan UKT. Nah, ketika teman-teman tidak membuat laporan harian dan juga laporan mingguan, itu tidak akan diberikan biaya hidupnya. Jadi ada di situ warning.
diingatkan dulu, terus kemudian sampai kok nggak sampai atau nggak ngisi-ngisi, itu nanti akan dihentikan atau nggak akan diberikan gitu. Biaya hidupnya, bahkan kebantuan UKT-nya nggak akan diberikan. Bahkan sampai pemblokiran tadi. Jadi ketika mahasiswa mau mengikuti program Merdeka Belajar, akhirnya akun tersebut atau mahasiswa tersebut terblokir. Jadi menyebabkan insentifnya ditunda atau harus bayar denda. Nah, bayar denda itu dalam artian bukan membayar denda, Pak Miranto. Jadi mengembalikan uang itu, contoh, teman-teman sudah melaksanakan KM ini kurang lebihnya 1 bulan. Terus kemudian biaya hidup cair. Setelah itu teman-teman tidak melaksanakan program itu. Nah, berarti kan teman-teman harus mengembalikan dana yang sudah dicairkan tadi. Itu Pak Miran. Itu yang saya ketahui seperti itu. Dan itu banyak sekali. Terima kasih Pak. Itu banyak sekali. Jadi DPL selalu mengingatkan ke mahasiswanya, ayo laporan hariannya mana ini, laporan mingguannya mana. Selalu diingatkan oleh DPL. Karena apa? Karena juga terkait dengan banyak nyawa. Banyak teman-teman di sini kalau satu terkendala, itu akan terkendala yang atau mahasiswa yang lain juga ikut terkendala. Itu yang bisa saya informasikan terkait dengan bentuk pelanggaran dan juga insentifnya. Itu Pak Miranto. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Mr. Gideon. Gimana, Sir? Apakah ada yang mau ditambahkan? Halo. Tadi Mas Ari pengen menambahkan sesuatu, Mbak Char. Mas Ari iya, yang belum selesai di KM 4. Iya, Mas Ari, silakan Mas Ari. Apa yang mau tambahkan Mas Ari? Sebelum kita akhiri. Oke, baik, terima kasih sama Mbak Karisma. Tadi penyampaian saya agak grogi, maaf ya. Untuk penyampaian penambahan pengalaman saya di SDN 2 Manggarai, tadi kan saya bercerita tentang proker. Itu kita bentuk dalam satu tim, kita rencanakan, kita rembukan, kita musyawarahkan. Ternyata ada 5 rencana program yang kami terapkan di sana. Di antaranya 1, ketika murid belum mengawali pembelajaran, kita membudayakan mereka untuk membaca atau membaca cerita, membaca buku di perpus. Itu waktu yang kami berikan hanya 15 menit sampai 20 menit. Kemudian untuk numerasinya, di awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran dimulai, itu kita membudayakan mereka untuk menghafal perkalian 1 sampai 10. Karena di tahun 2021 itu pandemi, sekolah menjadi online, mereka agak susah untuk perkaliannya. Oleh karena itu, kami merencanakan program numerasi dengan membudayakan menghafal perkalian. Untuk adaptasi teknologi, setelah kami masuk kampus mengajar angkatan 4 ini, tepatnya di bulan Agustus itu ada kegiatan pretest. Sebelum menghadapi pretest tersebut, program yang kami rencanakan adalah melakukan simulasi. Bagaimana kita melakukan simulasi? Sedangkan anak-anak murid-murid SD ini kan masih belum mengerti apa itu laptop, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menghidupkannya. Mereka masih belum bisa mengoperasikan laptop tersebut. Saya pribadi dari teknik mengajari mereka cara menggunakan laptop dengan baik dan benar, cara menghidupkan, cara mengoperasikannya. Setelah mereka mulai fase dalam menggunakan laptop tersebut, maka kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan laptop yang disediakan dari sekolah tersebut. Saya ambil simulasi itu dari websitenya Kampus Mengajar.
itu saya berikan kepada mereka. Jadi jawaban mereka yang nanti saya rekap. Setelah semua menjalankan berita, ternyata hasilnya itu wow, keren. Oleh karena itu, kami satu tim itu mengusulkan kepada guru-guru di sana, kepala sekolah di sana untuk merancang proker literasi numerasi membudayakan tadi. Setelah berjalan semua itu, berjalan, ada kegiatan di bulan November. Itu ada kegiatan ANBK. Sebelumnya kan tadi saya sudah bercerita tentang mengajari murid-murid itu di sana tentang mengoperasikan laptop. Jadi agak tidak mengulanginya dari nol. Mereka sudah bisa dan ternyata alhamdulillah ada kemajuan dari program yang saya rencanakan bersama tim. Ternyata ada kemajuan di para murid tersebut. Setelah NBK berlangsung, sudah selesai, kita ada proker lagi satu, yaitu mengusulkan adanya ekstrakurikuler di sekolahan itu, yaitu ekstrakurikuler komputer, di mana saya mengenalkan tentang Microsoft Word sama PowerPoint. Saya mengenalkan itu hanya inti-inti dasarnya saja, karena di SMP nanti PowerPoint sama Microsoft Word itu sangat berguna bagi mereka. Itu broker yang keempat. Dan satu lagi administrasi, yaitu kami menganalisa sebelumnya perpustakaan itu masih terbelangkau atau bisa disebut tidak digunakan. Kami selaku tim dari kampus mengajar ingin merenovasi, memperbaiki, membangun ulang kembali perpustakaan itu biar para murid-murid di sana itu bisa menggunakan perpustakaan itu dengan sebaik mungkin, menjadi buku jendela yang baru, pembelajaran yang baru, dan bisa diterapkan menjadi program literasi yang saya sebutkan. Dari proker penjelasan saya yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan dari proker yang saya rencanakan tadi? Persilakan. Sudah? Atau masih ada yang perlu disampaikan? Soalnya saya tidak bisa dengar suara Mas Ari. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Karisma saja. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Jadi inspiratif banget ini ya. Semoga bermanfaat deh buat adik-adik di sana dan juga masyarakat yang ada di sana. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau seumpama kan ada yang tidak mengikuti dari awal, jika ingin bertanya-tanya mengenai kampus mengajar, ini tanyanya ke siapa? Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Car. Oke, bagi yang belum jelas atau ada beberapa hal terkait dengan kampus mengajar, silahkan menghubungi saya, bisa melalui WA atau bertemu di kampus pada hari efektif Senin sampai Jumat gitu ya. Silahkan begitu. Jadi insya Allah saya siap memberikan informasi yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Pak Herno, dan juga tadi ada yang bertanya berkas apa saja sih yang perlu dikumpulkan gitu ya, mungkin saya bisa bantu jawab. Nanti itu ada di web resminya kampus mengajar ya, jadi bisa cek-cek di sana, atau enggak gitu kalian bisa tanya-tanya teman-teman nih yang udah mengikuti kampus mengajar. Kalau teman-teman juga pengen tanya saya, monggo silahkan ke Instagram saya saja, Karisma Fira. Nanti apapun pertanyaannya, insya Allah saya jawab. Begitu ya Pak. Ya, jadi teman-teman, karena waktunya sudah habis, saya merangkum dari pembicaraan kami tadi, diskusi malam ini, yaitu
sistem penempatan sekolah untuk mahasiswa kampus mengajar itu berbeda ya dengan kampus-kampus mengajar yang sebelumnya. Dan sistem prapenugasan untuk BPL dan juga mahasiswa itu kira-kira sama gitu ya. Jadi nanti jangan khawatir kalau mau penugasan itu nanti bakalan ada koordinasi antar daerah. Jadi kalian tidak usah bingung mengenai hal itu. Gitu. Terus tugas-tugas DPL dan tugas-tugas mahasiswa kampus mengajar sudah dijelaskan oleh Mr. Pidin dan juga Mas Ari tadi ya, cukup jelas dan sangat inspiratif begitu. Dan juga mengenai proker atau visi dan juga misi kampus mengajar itu mencakup 3 hal, literasi numerasi, adaptasi teknologi, dan juga ini administrasi sekolah. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita aplikasikan ke dalam kampus mengajar ini. Itu. Jadi pesan saya nih sebagai alumni kampus mengajar, saya sangat bangga sekali karena ini adalah program yang diselenggarakan oleh negara. Jadi kita tuh langsung ditunjuk gitu oleh negara untuk sebagai apa ya, agent of change. Kita tuh bisa merubah pendidikan di Indonesia melalui hal-hal kecil seperti membantu teman-teman kita atau adik-adik kita, masyarakat di SD yang memang kurang, dan kita sebagai mahasiswa sangat dibutuhkan di sana gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita itu harus aware mengenai kekurangan yang ada di Indonesia. Dan itu sangat apa ya, saya rasa tuh sangat kurang gitu loh pendidikan di sekolah dasar, karena banyak sekali SD yang sangat membutuhkan tenaga kerja atau tenaga kita sebagai mahasiswa sangat dibutuhkan di sana. Jadi untuk mahasiswa Uniska, semangat, jangan pantang menyerah, jangan sampai kalah dengan universitas-universitas yang lainnya. Ayo kita harus harus semangat gitu ya, harus semangat sebagai mahasiswa untuk berdampak. Kita belajar sambil berdampak gitu. Dan dampaknya itu pasti positif dan juga bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, itu aja dari saya. Jika ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.